tentang prinsip dasar bisnis berbasis syariah. Kenapa saya ambil topik ini atau menulisnya dengan judul prinsip dasar bisnis berbasis syariah? Karena kita sebagai kaum muslimin tentu sangat sering atau sangat intens melakukan transaksi, apakah itu jual beli, apakah itu kerjasama, apakah itu tukar menukar barang, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di era digital banyak transaksi-transaksi yang tidak lagi mempersyaratkan temu wajah gitu ya, ketemu langsung atau tatap muka, tapi juga difasilitasi oleh media yaitu online shopping dan lain sebagainya. Transaksi online, pembayaran melalui transfer dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, media pembayaran yang kita gunakan pun tidak lagi dalam bentuk-bentuk yang konvensional gitu ya, itu serah terima uang atau mata uang gitu, tapi sudah dalam bentuk juga digital, yaitu transfer melalui media perbankan yang uangnya juga tidak kelihatan gitu. Berbagai macam bentuk transaksi juga semakin variatif yang kita sebagai kaum muslimin berhadapan pada situasi tidak jelas lagi gitu ya. Bahkan kita tidak melihat barang yang kita beli, kita tidak melihat uang yang diserahkan, tidak melihat siapa pembeli, siapa penjualnya, bahkan kita tidak tahu siapa orangnya gitu ya. Sehingga kita yang punya perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan syariah tentu membutuhkan informasi atau membutuhkan pengetahuan dasar yang berkaitan dengan hubungan muamalah ini gitu atau hubungan bisnis ini. Sehingga kita perlu mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip dasar bisnis yang harus kita ketahui, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam syariah Islam gitu ya. Malam ini kita akan bahas 4 topik. Yang pertama, epistemologi ajaran Islam, bagaimana sih Islam diformulasikan atau dipahami sebagaimana Rasulullah mengajarkan Islam ini kepada umatnya. Kemudian yang kedua, transaksi terlarang, memahami apa-apa saja sih transaksi yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Kemudian kalau yang nggak boleh, terus apa dong yang boleh gitu ya. Jadi kita akan pelajari juga atau bahas sama-sama akad-akad transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang terakhir, akhlak berbisnis Islami. Setelah kita mengetahui apa yang nggak boleh, kita mengetahui apa yang boleh, kemudian akhlak apa saja yang perlu kita perhatikan dalam melakukan bisnis, menjalankan bisnis secara Islami gitu ya. Barangkali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena ini diskusi santai, pembahasan santai, kalau yang mau sambil makan boleh, yang sambil ngopi boleh, apalagi malam-malam gini, sambil ngeteh dan menikmati pisang goreng juga boleh ya, gitu. Nanti sambil berjalan, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan, monggo silakan langsung disampaikan saja.